Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ardina, NIM 1830201117. Di sini saya akan mewawancarai guru kelas 2 SD Negeri 115 Palembang. Baiklah Bu, boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marita Ramayanti, biasa dipanggil Ibu Meta, guru kelas 2 SD di SD Negeri 115 Palembang. Ya, terima kasih. Langsung saja mempersingkat waktu Bu. Pertanyaan yang pertama, adakah pengaruh yang didapat oleh guru dalam penerapan pembelajaran melalui media internet? Ya, kalau menurut Ibu, pengaruhnya itu ada, yaitu yang pertama, guru tuh kurang melihat keaktifan siswa secara langsung. Apa itu dia memang benar-benar mengerjakan sendiri atau dibantu oleh orang tua, atau juga ada yang terjadi itu tulisannya itu tulisan orang tua kan, bukan tulisan anaknya sendiri. Nah itu juga salah satunya. Atau juga ada guru terbatas memberikan konsep pembelajaran secara langsung. Misalnya dengan konsepnya tuh kita tuh terbatas mengajarinya di papan tulis, apakah anak-anak itu mengerti secara langsung apa tidak. Nah, menurut Ibu itu pengaruhnya. Jadi ada Bu ya pengaruhnya? Ya ada, sangat sangat banyak lah, tapi itu salah satunya. Ya. Selanjutnya Bu, apa saja hambatan yang dialami guru dalam memanfaatkan media komunikasi internet? Hambatannya itu ialah yang pertama itu bisa jadi keterbatasan kuota dalam pembelajaran. Karena kan kita sebagai guru itu ada yang dikasih wifi, ada yang tidak kan. Nah juga untuk siswanya itu, wali muridnya itu banyak yang mengeluh karena keterbatasan uang, mungkin tidak bisa membeli kuota karena kita kan pembelajarannya setiap hari. Nah, dan juga keterbatasannya itu wali murid yang mempunyai satu HP, misalnya anaknya ada 3, nah itu harus menggunakan HP semua kan. Nah sedangkan HP-nya itu punya 1, nah itu keterbatasan hambatannya itu. Jadi salah satu keterbatasan itu kota Bu ya? Kota. Selanjutnya, apakah ada pengaruh positif yang ditimbulkan dari media komunikasi internet dalam menyampaikan materi ke siswa Bu? Pengaruhnya itu ada, itu siswa bisa, pengaruh positifnya itu siswa bisa memanfaatkan teknologi canggih kan. Kalau HP ini kan sudah teknologi canggih kan. Nah sudah itu juga dia bisa mengenal, mencari-cari wawasan dari Google, dari YouTube kayak gitu. Dan juga bisa mengetahui bagaimana cara Zoom meeting. Nah itu salah satu sisi positifnya. Kalau yang apakah ada pengaruh negatif yang ditimbulkan dari media komunikasi internet Bu? Tadi kan positif, ini negatifnya? Kalau pengaruh negatifnya itu siswa itu kurang perhatian dengan guru. Negatifnya ya, jadi siswa itu dianggapnya tuh remeh kayak itu. Nah jadi kalau bertemu dengan gurunya, misalnya lagi di mana, di luar kan, itu kurang sopan kan, etikanya itu kurang, dikarenakan ya kita ini kurang bertatap muka, kurang gitu. Komunikasi, kurang komunikasi. Nah biasanya kan selama ini dia kena, oh itu ibu guru aku kayak itu kan. Nah jadi sisi negatifnya menurut Ibu kayak itu, karena mirisnya komunikasi tadi ya. Selanjutnya, bagaimana reaksi atau respon yang ditunjukkan siswa ketika tidak dapat memahami materi yang diberikan melalui media internet ini Bu? Reaksinya itu ialah tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, misalnya seperti dia ini sakit kayak itu, nah izin kan, ataupun tidak peduli dengan tugasnya kayak itu. Nah itu sih reaksi siswa ketika tidak dapat memahami materi yang diberikan melalui media internet tadi. Bagaimana cara Ibu misalnya meminimalisir itu Bu? Ya itulah, maksudnya tuh kalau kurang itu tuh
ya sudah, kalau misalnya memang dia tidak ada sekolah, tidak ada ngirim itu tidak ada nilai kayak gitu. Oh, nggak ada nilainya Bu ya. Ya mungkin alasannya sakit lah, izin lah, mau misalnya tidak ada keterangan, nah itu berarti tidak ada nilai reaksi siswa itu. Selanjutnya Bu, adakah pengaruh guru dalam menilai karakter siswa saat proses pembelajaran online atau menggunakan media komunikasi? Kalau menurut ibu sih ada pengaruhnya ya, yaitu pengaruhnya tuh kita lihat aktif gak siswa itu. Nah kalau misalnya aktif dalam mengumpul tugas atau aktif absen, nah ada yang aktif ini hanya absen tapi tidak ngumpul tugas. Nah ya, jadi aktifnya ini ada dua, aktif absen tepat waktu, ngumpul tugasnya juga tepat waktu. Nah itu pengaruh guru menilai siswa itu ya, nilainya dengan cara keaktifan. Karakter apa Bu yang sering Ibu temui kalau misalnya di siswa ini? Kan Ibu ngajar kelas 1, kelas 2. Ya. Banyak kan masih karakternya yang cak mana sih itu? Itu karakter gurunya, karakter muridnya atau wali muridnya? Muridnya. Ya karakternya ya lah, ada anak-anak tuh yang aktif. Kadang dia pengen tahu dengan ibu gurunya, video call. Nah, ada juga yang dia cuek, sudah kalau udah ngerjakan tugas sudah. Ada juga yang tidak niat nak ngerjakan tugas. Ada dari murid ibu itu ada di kelas 28 siswa. Itu ada satu yang dari awal hanya absen tapi tidak ngumpul tugas. Di kelas 2 ini ada? Di kelas 2 ini ada satu. Dia absen jam 7.30 absen. Tapi ketika dia mengerjakan tugas tidak absen kayak itu. Ditanya kenapa, apa ada kendala apa. Tidak ngerti apa kan. Tidak ada jawaban. Cuman absen saja ya. Ada juga tuh karakter anak kayak gitu kan. Ada kalau yang rajin tepat waktu, 7.30 dia absen, selesai jam 9 kumpul kan. Nah ya. Jadi beda-beda karakter anak-anak itu. Apakah media komunikasi internet sudah dimanfaatkan secara maksimal, Bu? Kayaknya sudah deh secara maksimal, karena kan rata-rata kalau dilihat sudah ada semua HP kan, atau sudah bisa WA. Nah, hanya beberapa aja anak yang di sekolah kita tuh yang luring, yang datang ke sekolah, yang tidak ada HP yang bisa WA, dan juga yang mungkin nggak ada uang untuk beli kuota tiap hari kayak gitu. Nah, jadi dia nanya langsung ke sekolah. Ya, jadi atau 3 hari seminggu 3 kali, atau juga setiap hari Sabtu dia kumpul tugas, Senin dia datang ambil tugas, dikasih tugas lagi yang baru. Nah, itu berapa ikut Bu yang itu kalau di kelas kita kelas 2A itu ada orang 3. Jadi tiap hari Sabtu dia datang lanjut ke buku yang sudah anaknya tulis, ibu nilai, terus sudah itu hari Senin diambil lagi bukunya, dikasih ini tugas, misalnya halaman 1 sampai 3 hari Senin. Nah selanjutnya itu hari Selasa. Nah sampailah hari Sabtu. Nah Sabtu jam 11 dia kumpul ke sekolah. Jadi tugasnya untuk seminggu ke depan dikasih hari Senin. Iya, ada 3. Ya. Selanjutnya, dalam menyampaikan materi pembelajaran biasanya guru menggunakan media atau komunikasi aplikasi seperti apa, Bu? Kalau media tuh ialah media komunikasi seperti WA. Kita kan WA grup kayak gitu. WA cuma Bu ya? Iya, WA baik. Karena pertama kita pernah ngalami Zoom meeting. Banyaknya kendalanya. Ada yang pertama dia tidak ngerti Bu kayak mana kode masuk kode itu. Nah sudah itu Bu, kami kendalanya tidak ada laptop, pakai HP ini tidak jelas kan. Nah, jadi sudahlah diambil kesimpulan pakai WA grup deh. Iya. Adakah kesulitan dalam proses penyampaian materi ke siswa melalui media komunikasi internet? Ada. Itu pertama masalah memori HP. Kalau kita mau video kan itu pasti video tuh banyak kan. Nah itu kalau tiap hari kalau tidak kita hapus pasti full kan memori itu. Nah itu yang pertama karena memori kan. Nah itu
kita juga kadang pakai voice note itu kan. Nah, kadang ada yang nggak ngerti wali murid itu kayak mana ini mencet ini kan. Nah, jadi sudah apa namanya tuh, itulah kesulitannya tuh pada memori itu baik sih. Penyimpanan itu. Kalau misalnya ada cak masukan, misal diupload cak itu nabu dari YouTube apa itu kan kadang kita upload itulah, kita bisa ngupload. Kadang wali murid yang nggak ngerti itu, nah yang nggak paham itu kayak mana, nah nguploadnya. Nah enak kalau misalnya yang ngerti ya, tapi kayaknya nggak semua yang ngerti. Ada karena murid kita ini ada yang tinggal sama nenek kan, tau deh nenek itu kan kayak mana. Nah ada kadang anak tuh dibiarkannya sendiri sama pembantunya, dan pembantunya kan nggak ngerti kayak mana caranya. Nah itulah kesulitannya. Memang ada juga, pernah juga Ibu Meta ya ngasih YouTube kan video, jadi anak-anak itu bisa lihat gambar kayak gitu. Selanjutnya Bu, metode apa yang digunakan guru dalam proses pembelajaran menggunakan media komunikasi internet? Metode ceramah tadi lah. Ceramah. Karena kalau kita nak berdiskusi susah kan, dia nak berdiskusi dengan siapa kayak itu. Nah terus apa kalau kita nak picture and picture tuh kan gambar. Nah itu nah harus kita nyingok langsung dengan anaknya, ngerti tidak dia gambar ini. Nah kalau berhubung kita daring, kita kan tidak bisa nak nyingok anak langsung kan. Nah sedang itu salah satunya yang bagusnya memang metode ceramah tadi lah. Iya, cuma ceramah tadi lah. Iya. Terus apa kelebihan dan kekurangan dari penerapan media komunikasi internet yang telah digunakan dalam proses pembelajaran? Kalau kelebihannya sih siswa tuh lebih memahami langsung kayak itu. Lebih memahami. Kalau kita jelas ke materi itu dia lebih paham kan. Kalau metode ceramahnya kan jadi mereka langsung, oh maksud ibu guru ini disuruh ngejak ke ini itu. Nah kalau misalnya itu dikumpulnya ditulis di buku ini, nah jadi lebih apa namanya itu lebih paham, jelas ke materi itu. Nah itu kelebihannya sih. Kalau kekurangannya Bu? Kekurangannya itulah terlalu monoton, jadi anak-anak tuh kan cuma menyimak. Iya, cuma menyimak, nyingok, cuman pasti tiap hari dia tugasnya ini, kerja ke ini. Nah menonton itu pengen sih Bu Meta tuh pengen juga, guru-guru lain juga pengen merubah metodenya kayak berdiskusi atau bermain peran. Tapi kan itu kan tidak bisa kita. Kalau bermain peran kan harus ada sama temen gitu. Apalagi kalau berdiskusi kan paling tidak kelompok tuh kan orang 4 kan. Nah sedangkan dia kan di rumah, kayak gitu. Jadi itulah kekurangannya tadi, menonton hanya satu media metode pembelajaran ceramah tadi lah yang kita gunain. Terus bagaimana cara ibu dalam menyampaikan atau mengajarkan materi ke siswa melalui media komunikasi internet ini? Nah ya dengan cara tadi kita foto, misalnya halaman 5 kita foto kan, halaman 5 nah baru kita tulis bawahnya, kasih keterangan kerjakan anak-anak di halaman 5 ini dari ayo membaca, ditulis di buku apa kayak itu, terus dijawab. Terus kalau misalnya bosan dengan video di foto, kadang ibu video ke sebisa mungkin sesingkat lah ya. Karena kalau terlalu panjang ya tadi kan memori tadi, kadang juga mungkin orang tua ya enak kalau dilihat sampai habis kan. Itu kadang intinya lah disuruh ngerja ke kayak ini. Nah itu tadi apa namanya itu cara menyampaikan itu ya dengan cara difoto, dijelaskan tugasnya yang mana-mana. Iya, kayak itulah. Menurut Ibu apa manfaat yang didapat dalam penerapan menggunakan media komunikasi internet ini Bu? Manfaatnya tuh yalah, internet ini kan bisa membantu siswa tuh mencari materi itu tidak harus di buku. Nah dia bisa nyari lewat Google kayak gitu. Apalagi kan kalau kelas 2 nih pernah minta cari Garuda Pancasila kayak waktu itu. Nah anak kalau misalnya
pengen tahu jelas gambar atau warna atau lambang, itu bisa lihat di Google, di YouTube. Nah itu jadi kita bisa memanfaatkan internet itu tuh dengan cara kayak itu. Nah ya itu juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Nah internet itu kan sebagai alat komunikasi kita. Nah itu salah satunya. Menurut Ibu, materi apa saja yang cocok dalam proses pembelajaran menggunakan media komunikasi ini? Ya materi kita kan ialah kurikulum 2013. Jadi buku doang Bu, ya? Jadi buku tulang. Kalau kita meleset dari sana tidak boleh, karena kita tidak sesuai dengan LPP, tidak sesuai dengan silabus. Nah, jadi itulah kita harus buku itulah. Jadi buku tematik tuh itulah. panjangnya Bu ya. Walaupun kita nak pakai video, tapi kita harus jengok ini dari buku itu tentang apa sih hari ini. Oh, tentang gotong royong misalnya. Kalau misalnya kita nak menambah ke video, kita cari video di YouTube kayak mana gotong royong itu. Nah, Kasih ke murid ya. kasih ke muridnya. Salah satunya ya gotong royong di sekolah kayak mana, nolong bantu-bantu kayak itu. Pokoknya intinya itu medianya tuh dari buku Yang cocok materi. yang sesuai materinya. Selanjutnya, bagaimana hasil yang dicapai siswa selama menggunakan media pembelajaran online komunikasi internet ini Bu? Kalau hasilnya sih, kalau di presentasi 90% tuh memang berjalan lancar ya. Nah tapi ada juga yang tidak lancar ya, oleh karena tadi keterbatasan kuota yang dari. Nah tapi kalau untuk keseluruhannya berhasil, bagus media ini nih. Cuman kalau bisa jangan terlalu lama daring ini. Iya, soalnya kurang Iya, komunikasi kurang guru dengan murid tuh ya. Iya, jadi anak-anak itu dianggapnya tugas ini gampang kayak itu. Udah itu juga bisa melulur waktu. Nah, capek siang lagi, terus lagi. Nah, kalau kita di sekolah kan nggak bisa. Iya, Jam 12 harus selesai. Ya, selesai tidak selesai, ya itu harus dikumpul yo. Jadi hasilnya tuh 90% bagus Bu, tapi iya. kurangnya kurang tahu Ibu tuh dia ngerja ke dewe. Iya, atau nah tidak, itu gitu, kayak kalau misalnya dia ngerjakan memang dia ngumpul, tapi kurang maksimalnya tadi itulah kita udah tahu, udah lihat langsung Dari anaknya. dia. Ya, dia mengerjakan sendiri apa tidak, apa dibantu orang tua kan, Iya. apa ditulisi. Nah itulah ada juga kurang maksimalnya kayak gitu. Selanjutnya Bu, apakah terdapat kekurangan dari hasil penerapan media komunikasi internet? Iya, ada kekurangannya tuh siswa tuh kita jenguk kurang mandiri. Kurang mandiri. Mandirinya itu dari mana? Kalau di sekolah kan dia mandiri, dia sendiri kan yang datang ke sekolah. Nah melihat ibu guru jelas ke ngerja ke dewek. Kalau misalnya di rumah kan kita tidak tahu. Nah, kadang itulah ada orang tua tadi ditulisi atau dijawabi kan. Nah, kalau di sekolah kan kita kalau tidak ngerti Bu, tidak ngerti ya, anak-anak itu kan langsung ngomong langsung ke kita. Oh jadi ibu gurunya jelas oh kayak ini anak kayak ini. Nah kalau misalnya itu kan dia kurang mandiri. Kalau menurut ibu itulah kekurangannya, anak-anak kurang mandiri Hasilnya. ya. Selanjutnya Bu, apakah dengan cara penerapan media internet sudah cukup membuat siswa memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan? Ya belum cukup. Karena tidak harus di internet, mereka juga kan bisa dari buku cetak, dari buku tematiknya, terus juga dari bisa jadi dari pengalaman kan. Nah jadi kalau misalnya cuma lewat internet, lewat WA kayaknya tidak cukup deh. Apa Bu contohnya biar dia mencukupi memaksimalkan? Ya itu lah, ada buku cetak tadi, buku penunjangnya tadi. Nah, misalnya kita ngerjain tugas, boleh lihat di Google kayak gitu. Terus harus ada penunjangnya juga, buku tadi yang harus disinkron ke ibaratnya kan, apa namanya, tambah-tambah. Nah, pokoknya intinya dari buku juga. Selain dari buku tematik itu ada tidak Ibu buku lain kayak buku lain apa materi lain? kayaknya tidak katik deh, karena bukunya itulah buku gitu.
cuman tematik itulah, walaupun nak dijual di mana-mana Erlangga kan tematik itu masih, cuman penerbitnya yang berbeda. Kalau kita kan penerbit dari dinas, kalau dijual-jual di kayak Gramedia, toko-toko buku itu kan itu penerbit dari luar kan, kayak Erlangga kayak itu. jadi terpaku dalam buku tematik Bu, ya. Lanjutnya Bu, bagaimana cara untuk memaksimalkan hasil penerapan media komunikasi internet Bu? Caranya itu ibu lihat dari hasil siswa itu lebih aktif apa tidak dengan apa dia mengumpul tugas. Nah itu cara memaksimal hasil kita kan, yang hasil anak-anak tuh kan misalnya 1 minggu si A ini ngumpulnya cuma per hari, nah 2 harinya dia nggak ngumpul, nah berarti mereka kurang aktif kan. Atau dia ngumpul tapi selalu ngumpulnya malam, berarti dia termasuk kurang aktif juga. Ngapui dia sama siang hari terus pagi kan, berarti dia tidak siap kan untuk belajar. Nah jadi dilihat dari hasil itu tuh dilihat keaktifan dia. Cara ibu memaksimalkannya itu gimana Bu? Ya itulah tadi ibu tanya. Iya lah, ibu selalu aman dibilang cerewet ya demi anak-anak kan. Kadang itulah ibu bilang, ini si A mana tugasnya, aku udah ngumpul kan, aku sakit kan. Nah kadang dijawab, oh iya Bu, mamanya kerja. Nah ada yang bilang kayak gitu. Oke lah, kita maklum. Ada yang tidak dijawab, ngapalah ada yang tidak dijawab. Itu yang kita bikin tanda tanya besar kan, aku sakit, aku udah ada kuota kan. Nah itulah, jadi kita ngelihatnya tuh ya kadang kita pantau terus, tapi kalau misalnya tiap hari kita tanya ya kan pasti tidak mandiri kan anaknya. Jadi dia tidak ada ngerasa punya tanggung jawab, oh aku nih ada tugas dari ibu guru. Nah kalau misalnya ada tugas, ada tanggung jawab kan pasti dia kan ada ngerasa terbeban ya. Nah sama cak kita kan, kalau misalnya tugas tidak selesai pasti kita beban. Nah itulah makanya dari itu kurang aktifnya tadi dilihat dari keaktifannya tadi lah. Pengaruh orang tua juga. Iya, pengaruh orang tua juga. Ya orang tua yang bekerja sampai sore. Nah sebenarnya bingung juga kita dari ini ya. Apa dia tuh kan pasti ketergantungan dengan uang tua. Kecuali kalau memang dia punya HP dewe, kuota dewe, atau dia sudah mengerti. Misalnya ada juga yang anak-anak tuh ngerti, mungkin Nana jam 9 kalau sudah foto tunjuk ke mama. Nah mama misalnya mama lagi kerja, pokoknya mama foto, mama kirim ke ibu guru. Nah cek itu, nah ada juga yang cek itu. Nah, jadi ya apa namanya tuh hasilnya itu ialah kita jengok dari keaktifan siswa tadi. Selanjutnya Bu, faktor apa yang bisa membuat hasil penerapan media pembelajaran komunikasi internet tidak maksimal? Ya itu tadi faktornya tadi itu tidak mempunyai HP yang canggih. Ya salah satunya itu keterbatasan uang, dia nak beli kuota tadi. Karena bukan kelas kita bae yo, kelas 3, kelas 2 yang lain juga. Kami sebagai guru tuh kan selalu apa namanya tuh konsultasi kan, selalu ngomong bilang, oh kira-kira kelas aku aku kan kayak itu, kelas 2A sharing kayak iya sharing kayak itu. Ternyata memang ada, setiap kelas itu pasti ada yang kurang mampu. Ya maaf dikata ada juga yang kerjanya kan guru, nah dia kan tidak mampu nak beli HP yang mahal kan. Ibaratnya ada HP yang bisa menghubungi, alhamdulillah itu. Nah kalau kita nak maksudnya tidak mungkin kan. Nah itu tadi kurangnya apa, HP yang canggih sama kuota. Iya kuota tadi ya kelas 2 karena kelas rendah ini tidak perlu banyak materi yang disampaikan kan. Benar. Itu salah satunya tadi. Terus Bu, bagaimana guru menilai hasil belajar yang telah dilaksanakan menggunakan komunikasi internet dalam menyampaikan materi pembelajaran Bu? Ya dengan cara siswa tadi itu, bagaimana cara guru siswa menyikapi hasil penerapan pembelajaran media
yang kurang ya, Mm-mm. yang kurang maksimal itu tadi dengan cara siswa tadi tuh luring. Nah, ialah dengan cara wali muridnya datang ke sekolah bawa buku cetak, bawa buku tulis anaknya. Kalau dia sudah ngerjoke dikumpul, dinilai, dan besoknya diambil bukunya, ialah dikasih tugas lagi selama 1 minggu. Oh, itu yang kurang Bu, ya, kurang maksimal ya. Iya, kurang maksimal. Dengan cara kita luring tadi, karena dia daring kan nggak bisa. Jadi salah satunya ialah luring tadi, dia harus Suruh wali murid ke sekolah iya. ambil tugas berarti lagi Bu ya. karena kalau misalnya muridnya datang, kita kan nggak boleh. Jadi sekarang ini wali muridnya yang datang ke sekolah. Kalau bagaimana guru menilai hasil belajar yang telah dilaksanakan menggunakan media komunikasi internet dalam menyampaikan materi pembelajaran Bu? Ya tadi dengan cara keaktifan tadi. Menilainya dari Nilainya aktif. iya dari aktif tadi, kita nilai aktif apa tidak dia kerja tugas tepat waktu apa tidak, terus juga apa namanya itu yang dia kerja ke itu bener apa tidak. Ada yang dia tepat waktu itu asal-asal jawabnya. Dinilai Iya. juga itu diperiksa Bu. Iya, diperiksa itu. Setiap kita kan tiap hari Sabtu kumpul buku kan, Senin dibagikan. Nah, itu caranya. Dilihat dari keaktifan dari, dan itu dari hasil anak-anak yang ngerja ke tadi. Bener apa tidak tulisannya, iya nih anak tidak. Ada kan tulisan kakaknya. Iya. Kalau gambar terlalu bagus pastilah gambaran kakaknya. Nah, itu Itu Bu. Foto bisa tuh.